Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali melanjutkan tadabbur Al-Qur'an. Sudah sampai di ayat 190 dari surat Ali Imran. Insyaallah cuma satu ayat karena pada ayat ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah tentang asbabun nuzul ayat ini dan juga 9 ayat setelahnya. 10 ayat setelahnya. Kemudian juga hadis-hadis yang dibawakan Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini. Barulah yang ketiga adalah pembahasan tentang makna dan kandungan ayat 190 dari surat Ali Imran ini. Asbabun nuzul dibawakan hadis dari Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas, meskipun dalam sanadnya terdapat kelemahan, dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya ketika orang-orang kafir Quraisy datang kepada orang-orang Yahudi, mereka berkata, "Bimaja aku Musa." Musa datang kepada kalian membawa apa? Apa yang Musa bawa kepada kalian? Maka orang Yahudi berkata, "Asahu wa yaduhu bayda'u linazirin." Tongkatnya yang bisa memukul batu sehingga batu tersebut terpancar air. Tongkatnya yang memukul memukul lautan sehingga lautan terbelah jadi 12 belahan karena masing-masing kaumnya ada 12 golongan Bani Israel, masing-masing punya jalan di lautan tersebut. Dan juga tongkatnya ketika menghadapi Fir'aun berubah menjadi ular. Wa yadahu bayda'u linazirin. Dan juga tangannya ketika dimasukkan ke dalam bajunya dikeluarkan lagi ada cahaya putih tanpa ada kecacatan, ya. Ini diantara banyak mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Musa. Kemudian mereka berpaling dari kafir Quraisy ini berpaling dari orang-orang Yahudi menuju orang Nasrani. Kaifa kana Isa? Bagaimana mukjizatnya Isa? Maka kata orang-orang Nasrani, kana yubri'ul akmaha wa abrasa wa yuhyil mauta. Adalah Nabi Isa menyembuhkan orang buta yang sejak lahir, bukan buta karena kecelakaan, karena penyakit, tapi yang dari lahir. Wal abrasa penyakit campak, dan wa yuhyil mauta, dan juga menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, dan itu dengan izin Allah. Maka berpaling lagi mereka dari orang Nasrani kepada Rasulullah SAW, ud'u lana rabbak, berdoalah kepada Tuhanmu, yaj'alu lana sofa zahaban, menjadikan bukit Sofa yang ada kalau yang umroh atau yang haji ada bukit Sofa, itu dijadikan bukit yang emas, ya. Maka Rasulullah SAW berdoa, tapi yang Allah turunkan adalah 10 ayat dari terakhir dari Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Terus sampai akhirnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Falyatafakkaru fiha." Maka hendaklah kalian memikirkan kandungan dari ayat ini. Nanti akan juga dijelaskan tentang perintah yang berkenaan dengan ayat ini. Ada 2 hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwasanya 10 ayat terakhir ini dibaca Rasulullah SAW ketika bangun malam. Ya, ketika bangun malam, maka Rasulullah SAW membaca ini. Ada 2 hadis yang menjelaskan demikian, yaitu hadis Ibnu Abbas yang ketika beliau diperintahkan bapaknya Al-Abbas untuk nginap di rumah Rasulullah SAW untuk memperhatikan bagaimana ibadah beliau ketika malam. Maka beliau memperhatikan Rasulullah tidur di awal malam hingga tengah malam, atau lebih dari setengah sedikit lagi, kata Ibnu Abbas. Setelah bangun, kata Ibnu Abbas, ya, beliau mengusap wajahnya dengan tangannya, ya, dengan mengusik rasa kantuk. Dalam riwayat lain, beliau duduk tegak di atas kasurnya, mengarahkan pandangan ke langit sambil mengucap Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Kemudian membaca surat Ali Imran yang ini 190 sampai 200. Kemudian bangkit menuju tempat wudu. Kemudian wudu dengan air yang sedikit, ya, dengan wudu yang sempurna, dengan tidak menyia-nyiakan air.
kemudian beliau sholat malam. Maka Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW. Maka dijewer, dipindahkan ke kanan. Berarti imam boleh memindahkan makmum yang tidak tahu tempatnya untuk dipindahkan dipindahkan ke sebelah kanan. Ya, kemudian beliau kata Ibnu Abbas sholat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian 2 rakaat lagi, terus sampai terakhir 1 rakaat. Dihitung ternyata 13. Ya, ini di atas 11 rakaat. Makanya kata ulama yang berpendapat boleh di atas 11 rakaat adalah hadis Ibnu Abbas ini, karena Rasulullah SAW sholatnya 13. Sepengetahuan nanti akan disebut dari hadis Ibnu Umar, sepengetahuan Aisyah Rasulullah SAW sholat 11 rakaat. Tapi di sini Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas adalah 13 rakaat. Jadi 2 terus sampai akhirnya 1 rakaat. Setelah selesai witir, maka beliau berbaring sejenak hingga Bilal datang untuk azan, mengabarkan akan masuk waktu sholat subuh. Hingga akhirnya beliau sholat 2 rakaat subuh, sholat fajar, qobliyah subuh di rumah, 2 rakaat secara ringan. Kemudian keluar menuju masjid sebagai imam. Itu riwayat dari Imam Ibnu Abbas. Kemudian ada tambahan lagi, setelah sholat witir, beliau berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hatiku cahaya di hatiku, wa fi sam'i nura, pendengaran di cahaya di pendengaranku, wa fi basari nura, cahaya di penglihatanku, wa an yamini nura, di sebelah kananku, wa an shimali nura, di sebelah kiriku juga, wa min baini adai nura, di hadapanku cahaya, wa min khalfi nura, di belakangku cahaya, wa min fauqi nura, di atasku cahaya, wa min tahti nura, di bawahku cahaya, wa a'zim li nura yaumal qiyamah, dan perbesarlah cahaya untukku nanti di hari kiamat. Ini di dalam riwayat yang banyak. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, doa ini dibaca ketika Rasulullah sedang berjalan menuju masjid. Makanya di dalam buku Hisnul Muslim, zikir ini ditulis zikir menuju masjid, karena dalam riwayat Ibnu Khuzaimah bahwa beliau membaca doa ini ketika sedang berjalan menuju masjid. Jadi ada 2 tempat dibaca doa ini, setelah witir, ya, doa setelah witir, atau doa ketika menuju masjid. Dua-duanya sahih, sah, bisa dibaca. Karena di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan, maka beliau sholat ketika muazin azan, maka beliau keluar dari rumah, dan ketika sedang berjalan di masjid, beliau mengucap doa yang tadi, ya. Adapun hadis kedua, hadis Aisyah, adalah hadis tentang Ibnu Umar dan Ubaid Ibnu Umair datang ke rumah Aisyah untuk menanyakan bagaimana sholat malamnya Rasulullah SAW. Maka Aisyah menangis karena teringat betapa mengagumkannya sholat malam beliau. Yaitu ketika beliau mengingat ketika giliran beliau didatangi Rasulullah SAW di rumahnya, maka Rasulullah SAW bersabda, biarkan aku malam ini menyembah Tuhanku. Maka kata Aisyah, demi Allah aku suka engkau berada di dekatmu, dan aku suka engkau menyembah Tuhanmu, ya. Maka Rasulullah SAW bangkit menuju tempat wudhu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, ya. Dan dengan ada sedikit perbedaan. Kemudian beliau berwudhu dengan wudhu yang sedikit, ya, tidak menyia-nyiakan air. Kemudian beliau membaca Al-Quran, sholat, dan menangis, ya, menangis melihat air matanya sampai ke pinggangnya. Berarti saking banyaknya air mata beliau turun sampai ke pinggangnya. Kemudian beliau ruku, di rukuknya beliau juga menangis lagi sampai jatuh ke tanah. Sebagaimana beliau juga sujud lagi, dan dengan banyaknya tangisan beliau, ya. Kemudian setelah selesai sholat, maka beliau mengucap hamdalah, memuji Allah, menangis lagi, ya, ketika duduk setelah sholat. Kemudian berbaring di atas lambungnya, berarti menghadap ke kanan, tangannya ditaruh di atas pipinya, kemudian menangis lagi. Jadi di sini, karena nanti di ayat di ayat 191
akan disebutkan orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, maka ini sebenarnya sedang menjelaskan sifat dari Rasulullah SAW, karena beliau ketika turun ayat ini, makanya nanti disebutkan, makanya Bilal ketika datang terheran-heran kenapa Rasulullah SAW menangis sepanjang malam. Kata Bilal, ya Rasulullah, ma yubkika, ya, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah SAW? Wa qad ghafarallahu laka dzanbak ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, sedangkan Allah sudah mengampuni seluruh dosamu yang terdahulu dan nanti akan datang. Kata Rasulullah SAW, waihaka ya Bilal, celaka engkau wahai Bilal, wa ma yamna'uni an abkiya wa qad unzila alayya fi hadhihi lailah, bagaimana aku tidak menangis sedangkan telah turun pada malam ini 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, sampai akhir ayat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha, celakalah orang yang membaca ayat ini, 10 ayat ini, kemudian dia tidak memikirkan makna ketika dia membaca ayat ini. Ditanyakan kepada Imam Al-Auza'i, bagaimana cara kita untuk bisa memikirkan? Kata Imam Al-Auza'i, hendaknya kita merenungkan setiap bacaan tersebut. Artinya harus tahu artinya, minimal tahu artinya. Ketika imam membaca, tahu, atau kita membaca sendiri, kita tahu artinya. Jadi pelan-pelan tahu arti ayat itu sehingga kita bisa merenunginya, ya. Makanya kata Imam Al-Auza'i, hendaknya dia merenungkan ayat yang dibaca tersebut agar dia tidak termasuk orang yang dicela Rasulullah SAW. Katanya, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka, wail itu ada dua maknanya. Bisa celaka, bisa juga diancam dengan neraka, azab yang ada di neraka Jahannam. Wail itu adalah azab yang khusus, tempat khusus di neraka bagi orang-orang yang terjatuh pada wailul lil musallin. Ya kan, ada wail. Itu semua orang yang ada baik hadis maupun ayat Al-Quran yang ada sebutkan wail. Siapa yang wafat tidak bertaubat dari perbuatannya, maka dia masuk ke ancaman tersebut. Kemudian maknanya adalah inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan hari la ayatin liulil albab. Sungguh inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi adalah tanda yang nyata bagi orang-orang yang memiliki pikiran, orang memiliki akal, ya. Kata Allah, karena harusnya sudah cukup untuk menjadikan Allah sebagai sesembahannya, sebagai satu-satunya zat yang dia sembah. Karena Allah berfirman, ya, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha, siapa yang mampu menciptakan langit dengan tanpa tiang, ya. Kita mungkin semua makhluk di bumi menciptakan istana yang paling besar, sebesar-besar istana pasti punya tiangnya. Tapi Allah, lihatlah ciptaan Allah, langit sangat luas, lebih luas bermiliar-miliar kali dari bumi, tetap saja tidak butuh tiang, ya. Tidak butuh tiang untuk yang sebesar itu. Makhluk sebesar itu tidak butuh tiang. Allah yang menahannya sendiri. Siapakah yang mereka sembah selain Allah yang mampu menciptakan seperti ciptaan Allah, seperti langit? Kemudian juga dalam surat Az-Zariyat, was-samaa'a banainaha biaidin wa inna lamusi'un, dan langit kami tinggikan, kami bangun dengan tangan kami sendiri dan kami luaskan. Jadi Allah tantang, siapa yang kalian sembah itu dari berhala-berhala, dari para malaikat yang dianggap malaikat, daripada nabi-nabi sebagaimana Nabi Isa disembah, yang mampu menciptakan sebagaimana ciptaan Allah. Demikian pula bumi, ya, walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan dialah yang menjadikan bagi kalian bumi ada jalan-jalan yang mudah kalian lalui. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah seluruh jelajahi bumi, wa kulu mir rizqihi, makanlah rizki-rizki yang ada di bumi, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kalian kembali. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nahl, maka Allah menjadikan, ya, Allah menjadikan bumi, di dalam bumi itu ada gunung-gunung yang menjadikan bumi tidak goncang bersama kalian. Jadi kalau tidak ada gunung, maka bumi ini bergoncang, ya. Gunung saja yang di bawah gunung saja itu bergerak,
bumi saja sudah goncangannya sudah sangat keras, apalagi gunung itu dicabut nanti kelak di hari kiamat. Maka siapa sesembahan selain Allah yang berhak untuk yang kalian anggap berhak untuk disembah, yang mampu untuk menahan gunung tersebut dari tidak dicabut di bumi, tidak ada, ya. Kemudian Allah berfirman waqtilafil lail wan nahar, dan Allah lah yang menggantikan malam dan siang. Dalam surat Al-Qasas Allah berfirman, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya." Jika Allah menghendaki, ya, bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan malam selama-lamanya sampai nanti hari kiamat? Maka siapa selain Allah yang mampu mendatangkan matahari, yang mampu mendatangkan siang? Afala tasma'un, tidakkah kalian mau mendengar seruan dari Allah? Kemudian Allah berfirman lagi, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bil-lail taskununa fih." Bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan siang terus-menerus sampai nanti hari kiamat? Siapa Tuhan selain Allah yang mampu untuk mendatangkan malam untuk kalian jadikan sebagai tempat istirahat? Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat tidak ada satupun sesembahan yang mereka sembah di bumi itu yang mampu melakukan sebagaimana apa yang Allah lakukan. Makanya Allah terakhir berfirman, "Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Maka dengan nikmat Allah menjadikan bagi kalian malam dan untuk kalian jadikan tempat istirahat, dan siang untuk kalian jadikan tempat untuk mencari rizki, ya, wala allakum tashkurun, agar kalian mensyukuri Allah, ya. Kemudian juga berfirman, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tidak mungkin matahari mendahului bulan, ya. Walal lailu sabiqun nahar, dan juga malam tidak akan mungkin mendahului siang. Semuanya sudah punya garis edar masing-masing, ya. Fa innallah, sebagaimana Nabi Ibrahim membantah Namrud yang mengatakan dia itu Tuhan, dia bilang, Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, adalah yang menghidupkan, yang mematikan. Kata Namrud, saya juga, saya mematikan orang, membunuh orang, dan saya membiarkan hidup, berarti saya menghidupkan orang. Kata Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka kalau kamu berhak untuk disembah, datangkanlah matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar, terdiamlah orang-orang kafir. Makanya dalam akhir ayat ini Allah berfirman, la ayatin liulil albab. Itu semua sudah cukup menjadi tanda-tanda bagi orang yang berakal. Makanya dalam ayat lain Allah mencela orang-orang yang tidak menjadikan ayat-ayat yang jelas sebagai pelajaran. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah, apakah itu di langit ataukah itu di bumi, yang mereka melaluinya. Mereka melihatnya, mereka melaluinya, wa hum anha mu'ridun, tapi mereka berpaling, tidak mau memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan mereka, kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah, illa wa hum musyrikun, kecuali mereka juga menyembah selain Allah. Jadi mereka mengetahui kalau itu adalah Allah, ya, itu Tuhan yang melakukan demikian. Dengan pengetahuan itu tetap saja mereka menyembah selain Allah. Makanya disebut musyrik. Musyrik itu adalah dia tahu ada Tuhan yang maha kuasa atas segalanya, tapi toh dia tetap mendatangkan sesembahan lain yang untuk dia sembah. Nah, itulah disebut musyrik, ya. Disebut musyrik. Dulu orang musyrikin kafir Quraisy menamakan diri mereka Abdullah, ya. Jadi tidak perlu heran. Dulu mereka juga menamakan Abdullah. Abdullah sudah dikenal sebelum di pengutusan Rasulullah. Tapi percuma menamakan diri Abdullah, tapi juga menghambakan diri kepada selain Allah, menyembah, mendatangkan sesembahan-sembahan lain selain Allah. Makanya hendaknya kita termasuk orang-orang yang mentadaburi ayat ini. Nanti akan disebutkan insya Allah 3 pertemuan. Ayat 190 sampai 200 ini ketika dibaca
kita dengan penuh hati yang hadir, kita paham maknanya sehingga kita tidak termasuk orang yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.